Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ratna Purnamasari from 5D EED. I want to explain you about pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan dan perubahan sosial, yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, menurut buku Webster New World Dictionary dalam Sagala, pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dan seterusnya, khususnya lewat persekolahan formal. Proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan untuk mempertinggi kualitas keterampilan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup yang dihadapinya. Nah, di sini ada yang tahu kan, ada yang pernah dengar dan sering kita dengar agent of change. Pendidikan merupakan suatu proses untuk melatih peserta didik dalam mengembangkan potensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik melalui sejumlah pengalaman belajar untuk menjadikannya sebagai agent of change. Agent of perubahan sosial ini sangat dipengaruhi oleh peran agent of change. Yang kedua, perubahan sosial budaya. Menurut Kingsley Davis dalam Nanang 2012, bahwa perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut Somarjan, perubahan sosial meliputi segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, yang termasuk di dalamnya yaitu nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab perubahan. Murdoch, faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Yang kedua, perubahan lingkungan geografis. Yang ketiga, perpindahan ke lingkungan baru. Yang keempat, kontak dengan orang yang berlainan kebudayaan. Kelima, bencana alam dan sosial, yakni banjir, gempa, krisis moneter, dan perang. Yang keenam, inovasi. Yang ketujuh, teknologi. Yang kedelapan, pemberontakan atau revolusi, seperti revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1998. Adapun faktor penghambat dan dalam perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pemikiran masyarakat yang kuno atau tradisional. Yang keempat, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam sangat kuat dalam masyarakat. Kelima, rasa khawatir akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka pada hal-hal asing atau sikap yang tertutup. Yang ketujuh, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Yang kedelapan, adat dan kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat tertentu. Apa sih hubungan pendidikan dan perubahan sosial budaya? Menurut IDI, pendidikan mempunyai fungsi untuk mengadakan perubahan sosial, yakni melakukan reproduksi budaya. Yang kedua, difusi budaya. Yang ketiga, mengembangkan analisis kultur terhadap kelembagaan tradisional, melakukan perubahan-perubahan dan modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional. Yang kelima, melakukan perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan.